Selamat datang di Puisiku Diari. Di tempat ini, kata berubah menjadi kisah, dan setiap kisah menyimpan rahasia yang tak semua orang berani dengar, tentang mereka yang tak terlihat, namun selalu mengintai. Selamat mendengarkan alur ceritanya. Teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasa satu keputusan kecil yang kelihatannya sepele, ternyata bisa mengubah hidup seseorang selamanya? Kadang bukan karena salah besar, bukan karena nekat yang berlebihan, tapi justru karena merasa, sebentar doang, nggak apa-apa. Dan kisah ini adalah kisah tentang satu pendakian singkat yang seharusnya selesai dalam 1 hari, tapi justru berakhir dengan pencarian hampir 3 minggu di Gunung Slamet, akhir Desember. Gunung Slamet lagi dingin-dinginnya. Hujan datang tanpa permisi, kabut turun bukan cuma di puncak tapi sampai ke jalur bawah. Buat yang sering naik gunung pasti paham. Slamet itu bukan gunung yang suka basa-basi. Jalurnya panjang, sepi, dan kalau capek, nggak ada yang bisa bantu selain diri sendiri. Pagi itu di desa Klekatakan Pemalang, suasana masih sangat tenang, belum banyak aktivitas. Di base camp jalur Dipajaya cuman ada beberapa orang. Nggak ramai, nggak ribut, dan jujur, aura sepinya sudah terasa dari awal. Di sanalah dua pemuda bersiap melakukan pendakian. Yang pertama Syafiq Ridwan Ali Razan, usia baru 18 tahun. Masih muda, penuh rasa ingin tahu, dan seperti kebanyakan anak seusianya, punya semangat yang kadang lebih besar dari perhitungan. Yang kedua Himawan Coidar Bahran, sahabatnya sendiri. Lebih pendiam, lebih hati-hati, dan kelihatan lebih sering ngecek barang sebelum berangkat. Mereka datang bukan untuk pendakian panjang, bukan untuk bermalam. Rencana mereka cuma satu, tektok. Naik, lalu turun di hari yang sama. Kalau kalian pendaki pasti tahu, tektok itu bukan hal aneh. Tapi di Slamet, apalagi di jalur Dipajaya, itu jelas bukan rencana yang ringan. Mereka isi buku tamu di base camp. Nama Syafiq tercatat jelas di sana. Jam masuk dicatat. Semua prosedur formal selesai. Dan di momen itulah sebelum benar-benar melangkah masuk jalur, Syafiq berhenti sebentar, ia keluarkan ponselnya, mengetik pesan ke keluarganya, pesannya pendek, sangat biasa, aku naik dulu ya, nanti kalau sudah turun aku kabari. Kalau kita baca sekarang, nggak ada yang aneh, nggak ada kata pamit, nggak ada firasat, tapi justru pesan-pesan seperti inilah yang biasanya baru terasa berat setelah semuanya terlambat. Sekitar pagi hari mereka mulai berjalan. Langkah awal selalu terasa ringan, badan masih segar, pikiran masih fokus ke tujuan. Belum ada rasa capek, belum ada rasa khawatir. Jalur Dipajaya menyambut mereka dengan hutan lebat, tanah basah, daun-daun licin. Pepohonan tinggi menutup matahari. Suasana sunyi tapi belum terasa menyeramkan, masih wajar. Masih terasa seperti pendakian biasa, mereka jalan beriringan. Kadang ngobrol, kadang diem. Suara sepatu menginjak tanah basah jadi satu-satunya suara yang konsisten. Beberapa jam pertama masih aman. Mereka masih sempat berhenti buat minum. Masih sempat bercanda kecil. Tapi pelan-pelan, Slamet mulai menunjukkan karakternya. Jalur mulai menanjak panjang. Akar-akar pohon muncul di mana-mana. Kalau salah pijak bisa langsung kepleset. Kabut mulai turun. Awalnya tipis. Lalu makin lama, makin rapat. Angin juga mulai terasa dingin. Jaket yang tadinya cuma digantung sekarang ditutup rapat. Di titik tertentu, jalur jadi makin sepi. Nggak ada suara pendaki lain. Nggak ada tanda kehidupan manusia. Kalau kalian pernah ada di jalur seperti ini, pasti tahu rasanya bukan takut, tapi kayak ada perasaan kok sunyi banget ya. Syafiq berjalan sedikit lebih cepat. Kadang ia berhenti beberapa meter di depan, nunggu Himawan. Himawan masih mengikuti, tapi napasnya mulai terasa berat. Langkahnya nggak seirama sebelumnya. Masalahnya, mereka nggak sadar satu hal penting. Waktu sudah mulai molor. Kabut bikin jarak pandang pendek. Jalur panjang terasa 2 kali lebih panjang. Dan tanpa disadari, energi terkuras lebih cepat. Beberapa kali mereka berhenti. Bukan cuma buat istirahat, tapi juga buat memastikan jalur. Di beberapa titik jalur hampir nggak kelihatan. Daun basah nutupin tanah. Kalau nggak jeli, bisa salah arah, tapi mereka tetap lanjut. Dan disinilah biasanya banyak pendaki mulai salah ambil keputusan. Bukan karena nekat, tapi karena merasa udah sejauh ini, masa ia turun. Sampai akhirnya di salah satu tanjakan panjang, Himawan berhenti mendadak. Ia pegang kakinya, wajahnya berubah, kram. Awalnya ia coba berdiri, nggak bisa. Nyeri langsung naik, ia duduk, napasnya berat, keringat dingin keluar. Syafiq yang ada di depan menoleh. Kenapa? Kram, jawab Himawan pendek. Mereka berhenti cukup lama di situ. Kabut makin tebal, angin makin dingin.
Himawan coba memijat kakinya sendiri, minum, atur napas. Tapi kramnya nggak kunjung reda. Dan akhirnya mereka ambil keputusan. Himawan memilih turun lebih dulu. Niatnya cari bantuan atau setidaknya istirahat di bawah. Syafiq memilih menunggu. Keputusan yang kelihatannya sangat wajar. Jarak mereka juga nggak jauh. Masih satu jalur, masih saling percaya. Awalnya mereka masih bisa saling lihat, lalu kabut turun lebih rapat. Beberapa langkah, sosok Himawan mulai samar. Beberapa langkah lagi hilang. Syafiq berdiri sendirian di jalur itu, dan tanpa ada yang sadar, itulah momen terakhir di mana Syafiq terlihat oleh orang lain. Gunung Slamet mulai menutup ceritanya. Dan kisah ini baru saja dimulai. Teman-teman, di gunung ada satu aturan tak tertulis yang sering dilanggar tanpa sadar. Jangan berpisah, sekalipun cuman sebentar, sekalipun cuman beberapa meter. Karena di alam sebentar itu kadang artinya selamanya. Nah, Syafiq berdiri sendirian di jalur itu. Kabut tebal membungkus sekelilingnya. Jarak pandang mungkin cuma 3-5 meter ke depan. Himawan sudah tidak terlihat. Bukan karena jauh, tapi karena kabut benar-benar menutup segalanya. Di situ Syafiq masih berpikir sederhana. Mungkin sebentar lagi dia balik. Atau aku tunggu aja di sini. Dan jujur, keputusan itu terdengar sangat masuk akal. Syafiq nggak panik, belum. Ia masih berdiri di jalur yang benar. Masih yakin posisinya aman. Masalahnya, gunung tidak peduli dengan rasa yakin manusia. Waktu berjalan pelan, terlalu pelan, angin makin dingin, kabut makin rapat. Tubuh yang tadi berkeringat mulai terasa menggigil. Di kondisi seperti ini pendaki biasanya mulai bergerak. Entah naik sedikit, turun sedikit, atau mencari tempat berteduh. Dan disinilah kita nggak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi selanjutnya. Apakah Syafiq memutuskan menyusul Himawan turun? Atau justru naik sedikit untuk mencari sinyal? Atau mungkin hanya bergeser beberapa meter dari jalur. Yang jelas, jejaknya mulai menghilang dari jalur utama. Dan di Gunung Slamet, satu langkah keluar jalur bisa langsung berhadapan dengan jurang, semak rapat, atau lereng curam. Sementara itu, Himawan terus turun, kram di kakinya masih terasa. Tapi pikirannya lebih kacau dari rasa sakitnya. Ia berkali-kali menoleh ke atas. Namun, yang ia lihat cuma kabut. Nama Syafiq sempat ia panggil. Sekali, 2 kali tidak ada jawaban. Dan perasaan gak enak itu mulai muncul. Himawan akhirnya sampai di bawah dan meminta bantuan. Orang-orang di base camp langsung sadar. Ada satu pendaki yang belum turun. Nama dicek, jam masuk dicek. Semua mengarah ke satu orang. Syafiq belum kembali. Sore itu cuaca semakin buruk, kabut turun lebih tebal. Hujan mulai turun rintik-rintik. Pencarian darurat sempat dilakukan sebatas kemampuan. Beberapa orang naik sebentar menyusuri jalur. Teriakan nama Syafiq menggema di hutan, tapi Slamet tetap diam. Dan saat malam mulai turun, satu keputusan berat diambil. Syafiq resmi dinyatakan hilang. Teman-teman, di gunung malam bukan cuma soal gelap, tapi soal suhu yang turun drastis, soal angin, soal tubuh yang perlahan kehilangan panas. Dan malam pertama itu menjadi malam paling krusial. Keesokan paginya, operasi pencarian resmi dimulai. Basarnas, BPBD, relawan, warga sekitar. Puluhan orang naik ke jalur di Pajaya. Mereka menyisir dari titik terakhir Syafiq terlihat. Setiap akar pohon dicek. Setiap percabangan jalur diperhatikan. Setiap jurang diteriaki, tapi tidak ada jawaban. Kabut menjadi musuh utama. Kadang jarak pandang cuma 1 meter. Kalau teriak pun suara seperti diserap hutan. Hari pertama berlalu tanpa hasil. Hari kedua sama. Hari ketiga tetap nihil. Himawan ikut naik lagi. Dengan kaki yang belum sepenuhnya pulih. Dengan wajah penuh rasa bersalah. Ia mencoba mengingat detail sekecil apapun. Di sini aku berhenti. Di sini kami bicara. Di sini kabut mulai turun. Hujan turun hampir setiap hari. Jejak kaki cepat hilang. Tanah basah berubah licin. Beberapa kali pencarian harus dihentikan sementara karena cuaca. Keselamatan tim SAR juga dipertaruhkan. Dan seiring hari berganti, harapan mulai diuji. Banyak yang masih percaya Syafiq bertahan. Banyak juga yang mulai bersiap dengan kemungkinan terburuk. Tapi satu hal pasti, selama belum ditemukan, pencarian tidak berhenti. Gunung Slamet seakan sengaja memperlambat semuanya. Seakan ingin mengingatkan bahwa manusia hanyalah tamu. Dan di balik kabut itu, ada satu pendaki muda yang masih ditunggu untuk pulang. Teman-teman, dalam setiap pencarian pendaki hilang, ada satu fase yang paling berat. Bukan saat pencarian dimulai, bukan saat cuaca buruk menghadang, tapi saat hari demi hari berlalu dan gunung tetap diam. Setelah Syafiq dinyatakan hilang, pencarian resmi langsung dilakukan oleh tim SAR gabungan Basarnas, BPBD, relawan, warga sekitar. Puluhan orang naik ke jalur di Pajaya. Mereka menyisir dari titik terakhir Syafiq terlihat.
Jalur utama diperiksa, percabangan jalur dicermati, jurang-jurang diteriaki. Nama Syafiq berkali-kali dipanggil, kadang dengan suara lantang, kadang hanya teriakan biasa yang menggema lalu hilang di telan hutan. Gunung Slamet tidak menjawab apapun. Hari pertama pencarian berjalan berat. Kabut tebal turun hampir sepanjang hari, jarak pandang terbatas. Tanah licin membuat setiap langkah harus ekstra hati-hati. Hari kedua, cuaca masih belum bersahabat. Hujan turun hampir setiap sore, angin dingin menusuk. Suhu turun drastis saat malam mendekat, jejak kaki cepat hilang, daun basah menutup tanah. Seolah gunung sengaja menghapus tanda-tanda keberadaan manusia hari demi hari berlalu. Setiap sore, tim turun dengan wajah lelah. Setiap malam evaluasi dilakukan, peta dibentangkan, strategi diubah, area pencarian diperluas. Tidak hanya jalur pendakian, tapi juga lereng-lereng curam yang kemungkinan dilewati korban saat tersesat. Namun hasilnya tetap sama, nihil. Memasuki minggu kedua, tantangan semakin besar. Beberapa titik pencarian terlalu berbahaya untuk dimasuki. Jurang dalam, medan rapuh, cuaca yang berubah cepat, tim harus mengambil keputusan sulit. Bukan soal mau atau tidak mau, tapi soal keselamatan semua pihak. Di bawah, keluarga menunggu. Setiap kabar kecil menjadi harapan. Setiap hari tanpa hasil terasa semakin berat, dan Slamet tetap berdiri tanpa memberi jawaban. Hingga pada hari ke-17 hingga ke-19 pencarian, sebuah laporan penting masuk ke posko. Ada sesuatu yang terlihat di lereng selatan Gunung Slamet. Lokasinya jauh dari jalur utama, medannya terjal, area yang jarang dilewati pendaki. Tim SAR bergerak menuju titik tersebut, langkah mereka pelan, setiap pijakan diperhitungkan. Dan di sanalah mereka menemukannya. Sesosok tubuh di jurang sedalam sekitar 20 meter. Tidak ada sorak, tidak ada teriakan, hanya keheningan yang terasa berat. Saat identitas dipastikan, satu nama kembali disebut, Syafiq Ridwan Ali Razan. Ia ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Berdasarkan kondisi di lapangan, diduga korban telah meninggal beberapa hari sebelum ditemukan. Kemungkinan karena hipotermia, kelelahan ekstrem, atau terjatuh di medan terjal. Proses evakuasi berlangsung lama dan penuh risiko. Cuaca tidak bersahabat, medan curam menyulitkan pergerakan. Namun perlahan, Gunung Slamet akhirnya mengembalikan satu pendaki yang sejak awal dicari. Dan di titik itulah operasi pencarian resmi dinyatakan selesai. Teman-teman, kisah ini bukan tentang menyalahkan siapapun. Ini tentang mengingat bahwa gunung tidak pernah bisa diprediksi, bahwa cuaca bisa berubah tanpa tanda, bahwa satu keputusan kecil bisa membawa konsekuensi besar. Syafiq naik ke Gunung Slamet dengan rencana sederhana, pendakian singkat, 1 hari. Namun ia turun dalam cara yang tidak pernah diharapkan siapapun. Gunung Slamet tetap berdiri, kabut tetap turun, dan jalur di Pajaya tetap sunyi. Tapi kisah ini akan selalu tinggal sebagai pengingat bagi siapapun yang berniat melangkah naik. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk update video-video terbaru lainnya. Terima kasih.